Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang publikasi ilmiah. Nah, kami dari kelompok 2 di sini ada Siti Andin, yaitu pemateri pertama. Yang kedua ada saya, Salma Putri Aura, sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga ada Vieda sebagai pemateri ketiga. Nah, topik yang akan dibahas yaitu ada yang pertama pengertian tentang publikasi ilmiah, terus yang kedua ada tujuan publikasi ilmiah, yang ketiga ada jenis publikasi ilmiah, yang keempat ada manfaat publikasi ilmiah, dan yang terakhir yaitu ada media publikasi ilmiah. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah adalah proses menyebarkan informasi kepada masyarakat, baik dalam bentuk video, foto, atau tulisan, maupun karya ilmiah. Publikasi ilmiah itu sendiri bertujuan untuk membagikan hasil penelitian kepada komunitas lain dan kepada masyarakat melalui jurnal, buku, atau platform lainnya. Proses publikasi ilmiah dimulai dengan penulisan naskah yang mencakup latar belakang, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan penelitian. Setelah itu, naskah dikirim ke jurnal atau platform penelitian dan akan melalui proses preview atau peninjauan para ahli, karena untuk memastikan kualitas dan validitasnya. Nah, jika naskah lolos atau diterima, penelitian akan dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Nah, jadi publikasi ilmiah adalah cara penting untuk menyebarluaskan pengetahuan hasil penelitian, dan prosesnya pun melibatkan peninjauan yang ketat agar informasi yang disampaikan berkualitas dan valid. Nah, dengan adanya publikasi ini, ilmu pengetahuan akan dapat berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Lalu materi selanjutnya yaitu tujuan publikasi ilmiah. Nah, tujuan publikasi ilmiah itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu memberikan masukan atau saran. Ketika seorang penulis ingin mempublikasikan hasil karyanya, maka tulisan tersebut akan diperiksa terlebih dahulu oleh reviewer. Nah, setelah itu, reviewer akan memberikan masukan atau saran jika ada bagian yang harus diperbaiki. Nah, masukan ini itu sangat penting untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil karya tulisan. Yang kedua, memperluas hubungan. Semakin banyak karya ilmiah yang diterbitkan, maka akan semakin banyak juga jaringan pertemanan yang sangat luas. Karena jika pembaca tertarik dengan karya ilmiah kita, kemungkinan besar mereka akan mengetahui tentang diri kita sebagai penulis, dan hal ini akan membawa keuntungan tersendiri, baik secara bisnis maupun finansial. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah. Dalam menerbitkan karya ilmiah, bisa membantu untuk menyelesaikan masalah. Banyak masalah sosial yang dapat diselesaikan dengan karya ilmiah. Jika karya tersebut dibagikan secara luas, itu juga bisa menjadi solusi yang baik dan bermanfaat. Nah, jadi publikasi ilmiah itu bukan hanya tentang menyebarkan informasi, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas tulisan, memperluas relasi, dan memberikan solusi bagi berbagai masalah. Oleh karena itu, menulis dan menerbitkan karya tulis ilmiah sangat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang jenis-jenis publikasi ilmiah dan juga manfaat dari publikasi ilmiah. Nah, yang pertama jenis-jenis publikasi ilmiah itu ada artikel jurnal ilmiah.
artikel jurnal ilmiah ini tuh adalah salah satu jenis publikasi ilmiah yang paling umum. Artikel ini tuh dipublikasikan di jurnal ilmiah dan berfokus pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Jurnal ilmiah itu bisa bersifat open access ataupun berlangganan. Nah, fungsi dari artikel jurnal ilmiah ini tuh untuk menyebarkan temuan baru dalam sains atau bidang tertentu dan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, WER 2013 itu menyatakan bahwa artikel jurnal ilmiah itu adalah cara utama untuk mendokumentasikan temuan baru dan untuk juga berkomunikasi dengan komunitas ilmiah lainnya. Lalu yang kedua itu ada buku dan buku ajar. Nah, buku ilmiah itu adalah publikasi yang lebih komprehensif dan mencakup pembahasan mendalam tentang topik tertentu. Buku ini tuh bisa diterbitkan langsung oleh penerbit akademik ataupun juga universitas dan sering digunakan juga sebagai referensi dalam pengajaran. Nah, fungsi dari buku atau buku ajar ini tuh pastinya memberikan pengetahuan yang mendalam dan juga mendapat sumber referensi utama dalam bidang-bidang tertentu. Nah, menurut Kuhn itu tuh berpendapat bahwa buku ilmiah tuh sering menjadi referensi penting pastinya ya dalam pembentukan paradigma baru dalam suatu disiplin ilmu. Lalu yang ketiga itu ada konferensi ilmiah dan proceeding ya. Nah, proceeding konferensi ini tuh adalah publikasi yang berisi rangkuman dan makalah yang dipresentasikan dalam konferensi ilmiah. Publikasi jenis ini tuh seringkali mengandung temuan sementara ataupun juga topik-topik yang masih dalam tahap penelitian awal. Nah, fungsi dari konferensi ilmiah ini tuh untuk menyediakan platform bagi para peneliti untuk berbagai ide dan hasil penelitian mereka sebelum diterbitkan dalam jurnal. Anderson atau Dan Smith ini tuh 2014 tuh mengungkapkan nih bahwa proceeding konferensi itu pastinya memberikan gambaran awal tentang perkembangan terbaru di bidang teknik ataupun juga teknologi. Seperti itu. Lalu yang keempat di sini tuh ada laporan penelitian. Nah, laporan penelitian adalah bentuk publikasi yang sering disiapkan oleh institusi atau lembaga riset untuk mendokumentasikan hasil penelitian yang telah mereka lakukan. Laporan ini tuh pastinya sering lebih itu teknisnya dan lebih rincinya tuh dibandingkan dengan artikel jurnal. Nah, fungsinya itu untuk menginformasikan temuan penelitian dalam format yang lebih terperinci dan sering kali juga lebih fokus pada metodologi serta data yang diperoleh. Seperti umumnya kita buat laporan penelitian. Nah, terus ada yang kelima, tesis dan disertasi. Tesis itu tuh untuk program magister dan disertasi itu untuk program dokter. Nah, ini tuh adalah bentuk publikasi ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai bagian dari program akademik mereka. Nah, meskipun tidak selalu diterbitkan di jurnal, tesis dan disertasi ini tuh tetap merupakan kontribusi ilmiah yang sangat penting. Nah, fungsinya ini tuh untuk menyusun argumen yang kuat tentang temuan dan memberikan dasar teori serta eksperimen dalam suatu bidang keilmuan. Nah, Green ini tuh 2015 itu berpendapat bahwa disertasi adalah karya ilmiah yang penting karena menunjukkan kemampuan peneliti untuk mengidentifikasi masalah penelitian yang signifikan dan merancang penelitian yang tepat untuk menyelesaikannya. Nah, lalu yang keenam adalah laporan teknik. Laporan teknik itu adalah jenis publikasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan temuan dalam bidang teknik dan sains Nah, yang keenam ini tuh adalah laporan teknik. Laporan teknik adalah jenis publikasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan temuan dalam pastinya bidang teknik dan sains terapan.
Nah, laporan ini tuh disusun oleh para peneliti atau insinyur untuk mendokumentasikan temuan riset atau eksperimennya. Nah, pasti fungsinya itu untuk memaparkan hasil eksperimen dan analisis teknis yang dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, Anderson tuh 2016 tuh menyatakan bahwa laporan teknis seringkali tuh berfokus pada pemecahan masalah praktis dan penerapannya tuh hasil penelitian dalam teknologi terapan. Lalu yang ketujuh ada artikel review. Nah, artikel review ini tuh adalah publikasi yang bertujuan untuk menganalisis dan merangkum temuan penelitian yang ada dalam bidang tertentu. Nah, artikel ini tuh tidak berfokus pada penelitian baru, melainkan juga memberikan perspektif komprehensif tentang kemajuan dalam suatu area ilmiah. Nah, fungsi artikel review ini tuh untuk mengintegrasikan berbagai temuan dari penelitian yang berbeda dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai topik tersebut. Itu tuh 2017 mengungkapkan bahwa artikel review tuh pastinya membantu ilmuwan untuk memahami temuan dari berbagai studi yang berbeda dan mengidentifikasi pola serta tren penelitian dalam disiplin ilmu. Lalu yang ke-8 yaitu ada preprints. Preprints ini tuh adalah publikasi yang mengizinkan penulis untuk mempublikasikan temuan mereka sebelum melalui proses peer review. Nah, preprints ini tuh telah menjadi lebih populer dengan adanya platform daring seperti bioRx, Wifi, terus juga fungsi dari preprints ini tuh untuk menyebarkan temuan secara cepat kepada komunitas ilmiah dan juga mendapatkan umpan balik sebelum artikel tersebut tuh dipublikasikan di jurnal peer reviewed. Nah, Suba 2012 ini tuh menyatakan bahwa preprints ini tuh memungkinkan penelitian untuk dipublikasikan dengan cepat dan meningkatkan akses terbuka terhadap temuan ilmiah yang baru. Dan yang terakhir ini tuh ada blog ilmiah dan media sosial. Nah, di era digital saat ini tuh beberapa peneliti juga mempublikasikan hasil penelitian atau pandangan mereka tuh melalui blog ilmiah atau media sosial seperti Twitter atau LinkedIn. Nah, terus juga meskipun bukan bentuk publikasi formal, tapi blog dan media sosial tuh dapat menyebarkan hasil penelitian ke halayak yang lebih luas. Nah, fungsinya itu pastinya untuk menyebarkan informasi ilmiah kepada publik lebih luas dan meningkatkan keterlibatan di luar komunitas akademik. Dan McKiernan itu tahun 2016 itu mengungkapkan bahwa media sosial tuh bisa memberikan peneliti kesempatan untuk berbagi temuan secara lebih luas atau terbuka dengan masyarakat. Nah, kesimpulannya yaitu jenis-jenis publikasi ilmiah tuh sangat bervariasi tergantung pada tujuan, format, dan audiens yang ingin dijangkau. Setiap jenis publikasi itu memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan komunikasi hasil penelitian. Nah, mengetahui juga untuk mengetahui perbedaan antara publikasi ini akan membantu peneliti memilih jalur yang tepat untuk berbagi temuan mereka, seperti itu. Lalu ada manfaat publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah itu memiliki peran penting dalam dunia akademik, terutama dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, peningkatan mutu perguruan tinggi, serta sebagai sarana diseminasi hasil penelitian kepada masyarakat luas. Nah, menurut Nugroho Hadi 2017 itu tuh publikasi ilmiah tuh di perguruan tinggi tuh dapat berbentuk jurnal, e-jurnal, dan e-book
yang berperan sebagai pendukung proses belajar mengajar serta mendorong kreativitas akademisi dalam menghasilkan ide-ide segar ya. Nah, selain itu juga publikasi ilmiah juga dapat menjadi tolak ukur akreditasi perguruan tinggi untuk memperkuat reputasi akademik serta memfasilitasi juga pertukaran informasi secara luas melalui repositori institusi. Nah, bagi mahasiswa, publikasi ilmiah tuh memberikan manfaat dalam meningkatkan daya saing akademik dan profesional mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Adriani 2023 ini tuh, publikasi ilmiah dapat membantu peningkatan akreditasi perguruan tinggi serta memberikan pengalaman dalam proses penulisan ilmiah yang sesuai dengan standar akademik. Namun masih juga terdapat tantangan dalam mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi seperti kurangnya pemahaman ya tentang proses publikasi. Makanya kita penting banget untuk belajar publikasi ilmiah ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media publikasi ilmiah. Ada beberapa media yang memang bisa digunakan dan masing-masing itu memiliki karakter yang berbeda-beda atau karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada jurnal ilmiah. Jurnal adalah salah satu bentuk publikasi ilmiah yang paling penting. Jurnal ilmiah itu berfungsi sebagai media untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada komunitas ilmiah dan masyarakat luas. Dalam konteks akademik, publikasi dalam jurnal merupakan langkah penting dalam pengembangan karir dan kontribusi terhadap disiplin ilmu. Lalu ada tujuan publikasi jurnal ilmiah. Yang pertama, penyebaran pengetahuan. Publikasi jurnal itu membantu dalam penyebaran pengetahuan baru yang dihasilkan dari penelitian. Kemudian yang kedua, ada validasi ilmiah. Melalui proses peer review, kualitas dan keabsahan peneliti diuji dan divalidasi. Kemudian ada referensi dalam penelitian lain. Jurnal yang diterbitkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, dan ada pengembangan karir akademik. Publikasi dalam jurnal itu ilmiah seringkali menjadi salah satu syarat untuk pengembangan karir akademik seperti promosi atau pengajuan hibah penelitian. Lalu ada struktur umum jurnal ilmiah. Yang pertama itu ada judul, abstrak, kemudian abstrak, ada pendahuluan, ada metodologi, kemudian ada hasil, ada pembahasan, ada kesimpulan, dan yang terakhir referensi. Ada proses publikasi jurnal. Yang pertama, penulisan manuskrip atau penulis menulis manuskrip sesuai dengan pedoman jurnal. Dan yang kedua ada pengajuan manuskrip, yaitu manuskrip diajukan ke jurnal yang relevan. Kemudian ada peer review. Manuskrip dievaluasi oleh reviewer untuk menilai kualitas dan originalitas. Kemudian ada revisi. Penulis melakukan revisi berdasarkan masukan dari reviewer. Dan ada penerimaan dan publikasi. Setelah disetujui, manuskrip diterbitkan dalam jurnal. Yang kedua ada konferensi ilmiah. Konferensi ilmiah merupakan bagian integral dari dunia akademik dan penelitian. Mereka tuh berfungsi sebagai platform utama bagi para peneliti untuk mempresentasikan hasil penelitian terbaru, berbagi pengetahuan, dan menjalin jaringan profesional. Nah, konferensi ilmiah juga adalah pertemuan formal yang diadakan untuk membahas isu-isu tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan. Konferensi ini biasanya mencakup presentasi makalah penelitian, diskusi panel, dan sesi poster yang memungkinkan interaksi langsung antara penulis dan peserta. Nah, kemudian ada tipe publikasi dalam konferensi. Yang pertama ada proceeding konferensi, yaitu kumpulan makalah yang dipresentasikan dalam konferensi tersebut. Kemudian ada abstrak, ringkasan dari penelitian yang dipresentasikan seringkali dipublikasikan dalam buku abstrak konferensi. Dan lalu yang ketiga ada makalah penuh atau full paper, makalah lengkap yang dipresentasikan dalam sesi tertentu dan seringkali dipublikasikan dalam jurnal atau proceeding. Nah, ada proses peer review-nya, yaitu seperti jurnal ilmiah. Banyak konferensi menerapkan proses peer review untuk memastikan kualitas dan validitas makalah yang dipresentasikan. Proses ini melibatkan penilaian oleh ahli di bidang terkait yang memberikan rekomendasi tentang kelayakan makalah untuk dipresentasikan.